Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ariyatu. Kita sekarang membahas bab ariyah. Al-ariyatu lughatan ismun lima yu'aru. Nama barang yang dipinjamkan. Misal kitab ini anak pinjam, ya kitab ini yang disebut ariyah. Jadi nama untuk barangnya dipinjamkan. Satu, wali aktiha atau akad ariyah, itu juga disebut ariyah. Jadi ariyah secara bahasa itu memiliki dua makna. Barang yang dipinjamkan itu namanya ariyah, akad pinjam meminjam itu juga ariyah. Ini secara bahasa. Wa syar'an ibahatul intifa' bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi bisighah. Jadi ariyah secara syara' yaitu memperbolehkan untuk memanfaatkan sesuatu yang halal dimanfaatkan disertai tetapnya benda barang tersebut menggunakan sighah, memperbolehkannya menggunakan sighah. Nah, jadi ariyah itu memperbolehkan, mempersilahkan, memanfaatkan sesuatu yang halal dimanfaatkan. Yang mana ketika dimanfaatkan ma'a baqai'anihi, barangnya tetap utuh, tidak berkurang. Nah, jadi ariyah itu memperbolehkan, memanfaatkan. Hanya boleh memanfaatkan. Orang yang pinjam hanya boleh memanfaatkan, tidak memiliki manfaat. Beda dengan akad ijarah sewa. Kalau orang nyewa itu memiliki manfaat. Kalau beli memiliki manfaat dan bendanya ya. Kalau anak beli HP ini atau anak beli mobil, maka benda mobilnya milik saya, manfaatnya juga milik saya. Sama-sama memiliki benda dan manfaat itu beli. Tapi kalau nyewa, saya hanya memiliki manfaat. Saya nyewa mobil sehari dengan ongkos 300.000. Maka mobil ini barangnya, bendanya, fisiknya milik orangnya, tetap milik pemilik mobil. Manfaatnya milik saya. Jadi saya memiliki manfaat mobil itu. Karena manfaatnya milik saya, boleh mobil itu saya pakai sendiri, boleh saya pinjamkan kepada orang lain selama masa 1 hari, bahkan boleh saya sewakan ke orang. Jadi saya nyewa mobil sehari 300.000, untuk tak sewakan lagi ke orang lain sehari 500.000. Boleh apa enggak? Boleh saja. Loh, ente nyewa 300.000 dapat harga murah, disewakan lagi 500.000. Kenapa? Saya nyewa itu berarti memiliki manfaat. Boleh tak pakai sendiri, tak pinjamkan ke orang itu, atau tak sewakan lagi. Yang penting nggak melebihi masa yang ada ya. Nah, ini namanya sewa. Jadi sewa, orang yang nyewa itu memiliki manfaat. Bukan hanya boleh memanfaatkan, tapi memiliki manfaat. Karena memiliki ya terserah dipakai sendiri atau untuk orang lain. Ini ijarah. Ada ariyah, pinjem ini gak memiliki manfaat, hanya ibahatul intifa', hanya boleh memanfaatkan, tidak memiliki manfaat. Jadi kalau saya pinjem mobil ke tetangga, pinjem mobil, ya saya hanya boleh menggunakan untuk saya. Dipinjamkan ke orang lain tidak boleh. Loh, kok ada mobil? Iya, pinjam ke tetangga, tak pinjam sebentar ya, anak ada perlu sebentar aja, 1 jam balik lagi sudah. Nggak boleh ya. Orang minjem nggak boleh meminjamkan, apalagi minjem disewakan. Minjem mobil tangga, pinjem ya 3 hari 3 hari disewakan, nggak boleh. Paham ya? Paham bedanya ariyah, ijarah sama be'. Kalau be' beli mobil dapat manfaat dan barangnya. Kalau nyewa mobil memiliki manfaatnya saja. Karena memiliki boleh disewakan, boleh pinjamkan. Ini kalau nyewa. Kalau pinjam tidak memiliki barang, tidak memiliki manfaat. Hanya boleh memanfaatkan untuk dia sendiri. Ya, hanya boleh memanfaatkan untuk dia sendiri, nggak boleh minjemkan kepada orang lain, nggak boleh menyewakan kepada orang, nggak punya hak. Ini ariyah.
Ibahatul intifa bima yahillul intifa'u bihi, memperbolehkan, mempersilahkan memanfaatkan sesuatu yang halal dimanfaatkan. Jadi harus sesuatu yang halal dimanfaatkan. Kalau sesuatu yang haram dimanfaatkan tidak boleh. Meminjamkan gitar, meminjamkan biola, meminjamkan gambus tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Tidak halal dimanfaatkan. Itu. Kemudian ma'abaqai ini, barang yang sah dipinjamkan, bisa untuk dipinjamkan, itu khusus barang ketika digunakan, ketika dimanfaatkan, bendanya tetap utuh. Kayak kitab, anak pinjam kitab. Manfaatnya kitab apa? Dibaca. Ketika kitabnya dibaca, berkurang apa enggak kitabnya? Nah, ini yang boleh dipinjamkan. HP. Manfaatnya HP apa? Ya untuk nelpon, untuk nerima telepon. Ya, untuk nerima telepon misalnya. Nah, ketika HP dipinjam, HP-nya berkurang? Enggak berkurang. Enggak berkurang. Sah apa enggak dipinjamkan? Sah. Lu pulsanya berkurang, pulsanya. Saya masa pinjam pulsa? Saya pinjam HP, enggak pinjam pulsa ya. Kalau pinjam pulsa enggak sah. Minjem HP untuk nelpon, minjem HP-nya untuk nelpon. Dibuat nelpon, yang namanya dibuat nelpon ya berkurang HP pulsanya. Sah apa enggak ini? Pinjam HP sah apa enggak? Sah. Kenapa? Benda HP-nya utuh. Benda HP-nya utuh. Yang berkurang pulsanya ya sah. Lah pulsanya ya apa? Pulsanya ini ibahah yang lain. Paham ya? Pulsanya. Jadi HP-nya menggunakan HP-nya pakai jalan Ariyah, pulsanya ibahah. Nah, ya dipersilahkan gitu aja. Tapi ya antum menggunakan yang sesuai izin. Kira-kira diizini enggak kayak gitu nelpon berjam-jam habis pulsa 100.000, 200.000. Kalau kira-kira enggak diizini ya enggak boleh. Paham ya? Yang seukuran diizini. Kalau minjamkan hanya untuk main game atau untuk nerima telepon ya tidak boleh untuk nelpon. Paham ya? Wadah kayak gitu. Minjem sabun boleh? Sabun kalau dipakai berkurang apa enggak? Berkurang, enggak boleh. Enggak sah ya minjem sabun. Minjem lilin mati lampu, minjem lilin sah? Enggak sah. Kenapa? Lilin ketika dimanfaatkan dinyalakan ya berkurang bendanya. Minjem motor boleh? Boleh. Lo bensinnya berkurang. Ibahah. Anak minjem motor bukan minjem bensinnya. Nah itu sah. Motor dipinjem sah. Bensinnya ibahah. Jadi yang jelas pakai motornya boleh. Lah penggunaan bensinnya ini ya boleh sesuai kira-kira diizini apa enggak. Kalau kira-kira anak minjem ente motor tapi harus ganti bensinnya, ya harus ganti. Kalau kira-kira orangnya begitu ya. Orangnya ini minjemi motor tapi ya sekedar minjemi motor. Bensinnya harus ganti. Harus diisi. Ya, harus ngisi bensin nanti minimal yang sama atau kalau bisa lebih. Ya, kalau bisa lebih. Ini berarti ya itu harus kalau make ya makainya boleh, bensinnya harus ganti, paham ya? Nah itu. Minjem korek, sah apa enggak? Kan ada minyaknya korek itu. Sah apa enggak? Sah. Karena ketika dipakai koreknya berkurang apa enggak? Tuh koreknya yang berkurang minyaknya. Minyaknya ibah. Minjem pulpen. Sah apa enggak? Berkurang apa enggak pulpen ketika dipakai? Pulpennya tidak berkurang, tintanya yang berkurang. Jadi menggunakan pulpennya, wadahnya dan yang lain-lain itu dengan cara Ariyah, tintanya ibahah. Minjem pohon setahun, enggak apa? Diambil buahnya, sah apa enggak? Berkurang apa enggak? Yang berkurang buahnya, anda tidak minjem buah. Minjem pohon, enggak apa-apa. Minjem pohon untuk diambil buahnya, sah. Minjem sapi untuk diambil susunya. Sapi ente tak pinjam seminggu. Untuk apa? Diambil susunya tiap hari. Boleh apa enggak? Boleh. Loh sapinya enggak berkurang ya kan? Yang berkurang apa? Air susunya yang berkurang. Anda tak pinjam air susunya, air pinjam sapinya. Enggak masalah. Susunya ibahah. Wadah ya? Nah itu ibahah. Nah, jadi Arya ibahatul intifa bima yahilul intifa'u bihi, mempersilakan memanfaatkan barang yang halal untuk dimanfaatkan, tapi dengan catatan ma'abaqai ini. Ketika dimanfaatkan, benda yang dipinjam tetap. Ada yang berkurang yang lain selain di luar benda yang dipinjam tidak masalah kayak tadi itu ya. Minjem mobil kurang bensinnya, minjem pulpen kurang tintanya, minjem korek kurang minyaknya. Ya, tidak masalah, tapi zat yang dipinjam berkurang apa enggak? Tidak berkurang kan, maka sudah memenuhi syarat. Ya, ibahatul intifa bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi bisighah, menggunakan sighah.
Nah, mazhab kita semuanya akad harus sighah, tapi ada qaul mu'athah. Arkanul ariyati arbaatun, rukunnya ariyah ada 4. Mu'ir yang meminjamkan, musta'ir wa musta'irun orang yang pinjam, wa mu'ar barangnya yang dipinjam, wa sighah sighah. Syurutul mu'ir, syarat orang yang meminjamkan salah satu ada 3. Al-ikhtiyar, kehendak sendiri, tidak dipaksa. Ayo pinjamkan kita ente, ndak tak gebuki ente, ndak sah. Harus ikhtiar. Kalau paksaan tidak sah. Sekali lagi paksaan yang merubah hukum yang tadi itu diterangkannya. Nah, kemudian wasihatut tabarruk, artinya mu'ir itu harus ahliyatut tabarruk, orang-orang yang boleh tabarruk. Yang nggak boleh tabarruk nggak boleh. Nah, catatan kaki di bawah, fala tasihu mim mukatabin bi ghairi idni sayyidihi, budak mukatab minjemkan enggak boleh tabarruk dia kecuali izin sayyid. Wa majnun orang gila, wasobi anak kecil enggak boleh anak kecil minjemkan barangnya dia, enggak boleh. Anak kecil punya mobil-mobilan, punya mainan, dibeli pakai uangnya anak, enggak boleh dipinjamkan, awas. Jadi kalau belikan mainan anak, jangan pakai uangnya anak. Ribet. Tidak boleh minjem, tidak boleh minjemkan. Kalau beli mainannya anak, pakai uangnya orang tua. Jadi mainan itu milik orang tua, digunakan anak. Ada orang lain minjem, enak, gampang. Tapi kalau uangnya anak dipakai beli, anak punya uang, dikasih orang, dibelikan mainan. Ini mainan punya anak. Anak ahliyatut tabarruk apa enggak? Enggak. Kalau enggak ahliyatut tabarruk boleh jadi mu'ir? Enggak boleh. Meminjamkan enggak boleh. Anak walinya yang meminjamkan, harta walinya. Ini mainan milik anak. Saya boleh tasarruf apa enggak kepada hartanya anak? Ahliyatut tasarruf kan? Tapi apakah saya boleh tabarruk pakai hartanya anak? Tidak boleh. Orang tuanya minjamkan enggak boleh. Karena itu jangan membelikan mainan anak dengan uangnya anak, ribet. Nanti sepupunya datang pinjem, tidak boleh. Medite loh. Pelit ya. Padahal nggak boleh, hukum begitu. Salahnya di mana? Salahnya beli mainan pakai uangnya anak. Jadi kalau belikan mainan jangan pakai uangnya anak, kecuali kalau anak yang sudah balik. Ya. Nah, kalau udah belum balik tidak boleh. Beli mainan anak jangan pakai uang anak, repot. Tidak bisa ditabarrukkan. Ariyah ini termasuk akad tabarruk, bukan akad muawadhah, tapi akad tabarruk. Jadi syaratnya sihatut tabarruk. Majnun sobi tidak boleh meminjamkan. Dia meminjamkan tidak boleh. Walinya meminjamkan hartanya anak juga tidak boleh. Wadih. Jadi kotor. Beli pakaiannya anak, jangan pakai uangnya anak. Kenapa? Namanya pakaian, masa dipakai sampai rusak, robek-robek itu. Jarang kan ada orang beli pakaian dipakai sampai robek-robek, apalagi anak kecilnya. Paling masih lumayan bagus, udah nggak cukup, udah kekecilan. Iya apa enggak? Diapakan? Dikasihkan orang tabarruk apa enggak? Tabarruk. Boleh anak kecil tabarruk? Enggak boleh. Jangan beli pak, dijual. Siapa mau beli? Siapa mau beli kira-kira pakaian bekas kayak itu? Ada yang mau beli? Nggak ada kan ya? Ditabarukkan nggak boleh. Pakai sendiri nggak cukup. Ya apa? Simpanan. Ya. Itu ribet. Ya, ribet. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu jangan dibeli pakai uangnya anak. Pakaian anak udah pakai uang orang tua saja. Kalau beli pakai uangnya anak, ya itu tadi. Nggak bisa dikasihkan orang kalau udah nggak cukup. Ya harus dijual. Siapa mau beli? Nah, jadi nggak bisa dikasihkan, nggak boleh karena itu tabarruk. Wadah ya. Jadi hati-hati pakai uangnya orang tua enak. Hatta dikasihkan ke adiknya nggak boleh, harus dibeli. Ya orang tuanya yang beli ya. Jadi ada kakaknya dibelikan pakaian, pakai uangnya anak, pakai uangnya si kakak itu. Udah masih lumayan bagus, nggak cukup. Cukupnya ke adik, dipakai ke adik, dikasihkan ke adik boleh? Tidak boleh, namanya tabarruk. Ya apa? Ya dibeli dengan harga yang wajar. Nah, yang aman dibeli pakai uangnya si apa? Bapak, orang tuanya. Jadi dibeli, wes tak beli pakaian ini. Habis itu kasihkan ke adik. Bukan tabarruk kalau kayak gitu.
Wadah ya. Nah, itu bukan tabarruk kalau kayak gitu. Hati-hati. Nah, dan kemarin sudah sempat disinggung, wakaf, masjid atau yang lain itu statusnya seperti anak kecil, tidak boleh tabarruk. Minjem karpetnya masjid untuk tahlilan di rumah tidak boleh. Minjem pengeras suaranya masjid untuk acara di rumah nggak boleh. Minjem mau ngecat, pinjem alat peralatan masjid ndak boleh. Ndak boleh minjemkan seperti anak kecil ya. Ndak boleh minjemkan seperti anak kecil. Kalau nyewa boleh, nyewa ke nadirnya ya. Nyewa ke nadirnya, minjem ndak boleh. Lah ini banyak orang sembrono. Mana kan takmirnya berjasa pada masjid. Anak takmir ya, jadi pakai tiker masjid, pakai mic-nya masjid, pakai peralatan masjid untuk ngecat rumah, pinjem tangganya masjid atau pengayaan pasirnya masjid, ndak boleh nyewa. Pondok juga begitu. Ya, pondok ndak boleh tabarruk. Pondok wakaf ndak boleh tabarruk. Harus nyewa. Hatta ustadznya. Mana ustadznya di situ? Masa minjem barangnya pondok tidak boleh. Itu tabarruk. Ya apa? Nyewa. Nah, itu. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita ceroboh, tidak boleh. Minjem seenaknya, nyewa. Ya, nyewa itu miliknya pondok. Nah, itu. Nah, di Besuk sangat ketat masalah ini. Di Besuk itu sangat ketat, termasuk di dalam manaqibnya Kiai Muhammad Subadar itu rahimahullah, itu pernah dulu itu ketika beliau melakukan renovasi rumah. Jadi ketika melakukan renovasi rumah, banyak bongkaran mau dibuang gitu. Bongkaran rumah mau dibuang. Nah, ada beberapa santri atau khaddam yang sedang kerja mau buang bongkaran rumah itu. Beliau pergi undangan keluar pakai mobil, udah jauh, tapi karena dari jalan raya ke rumah beliau itu hanya terpisah sawah, jadi kelihatan dari jalan raya ke rumah beliau walaupun jarak mungkin hampir setengah kilo itu kelihatan jauh karena kepisah sawah. Udah zaman dulu itu terang gitu kelihatan dari sawah. Kiai Subadar sudah berangkat. Dari mobil kelihatan teman santri yang kerja atau khaddam yang kerja buangi bongkaran rumah itu pakai gerobak milik pondok. Padahal beliau belum merasa nyewa gerobak itu. Langsung balik. Padahal terburu-buru di mau undangan ini. Udah mepet waktunya. Balik, bilang sebenarnya balik. Langsung nyampe dimarah-marahi. Ente mau masukkan anak ke neraka. Ente pakai gerobak pondok, enggak pakai nyewa ini. Ini pengasuhnya. Itu pengasuhnya. Dan beliau kalau ada acara-acara di Besuk, acara-acara keluarga, misalnya ada acara haul atau mantu, itu acara mantu yang namanya di lingkungan pondok, otomatis kan memerlukan haknya pondok, make miliknya pondok, ruangan pondok untuk tempatnya tamu. Ya, ruangannya pondok untuk tempatnya tamu, kadang untuk karpet, terpal ya, untuk yang biar karpetnya nggak kotor, pakai terpal, pakai misalnya, banyaklah yang dipakai, beberapa miliknya pondok. Itu panitia, beliau bentuk panitia, catati semua. Barang pondok yang dipakai apa saja, yang dibutuhkan apa saja, yang mau dipakai. Oh, ruangan kelas ini untuk nerima tamu nanti, karena tamunya banyak nggak cukup, jadi harus pakai ruangan kelas. Catat. Sebelum pakai ini catat semua. Apalagi terpal berapa biji? Mic salon berapa, ini semua dihitung, catat semua. Sudah, ini harga sewa normal di luar berapa, sekian, bayar dulu baru pakai, begitu. Ini pengasuhnya ya. Begitu ya, karena memang harus begitu, ihtiyat ya, ihtiyat. Nah, jadi karena yaitu tadi pondok, masjid, apapun barang-barang wakaf statusnya seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Anak kecil tidak boleh tabarruk. Nah, itu. Kalau digunakan untuk keperluan pondok tidak masalah. Untuk keperluan masjid tidak masalah. Ada pengajian di masjid, ya pakai semua alat-alat masjid gratis. Kenapa? Acaranya masjid.
Itu pondok bikin acara haflah, silahkan dipakai semua gratis, acaranya pondok. Tapi kalau pribadi, lah ini ya, kalau pribadi ini beda, nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan. Wadah ya, itu nggak bisa sembarangan. Nah, termasuk yang di besok itu sang Al-Fakir lihat, kalau ada rapat, biasanya rapat guru dikasih konsumsi kan. Rapat guru, tidak apa-apa dikasih konsumsi. Kenapa? Ini rapat untuk kepentingan pondok. Beli konsumsi pakai uangnya pondok, tidak masalah. Tapi konsumsi itu hanya boleh dimakan oleh orang yang peserta yang dibutuhkan untuk ikut rapat. Peserta yang dibutuhkan untuk ikut rapat. Ini boleh konsumsi. Kenapa? Untuk kepentingan pondok rapatnya. Ya nanti dikasihkan yang bantu-bantu acara itu sebagai imbalan mereka, kayak gitu itu. Nah, jadi kayak gitu tadi, rapat. Ya yang boleh makan ya yang berkepentingan dalam rapat itu. Misalnya rapat mudarisin, Ustadznya bawa anak. Ada kepentingan nggak anak ini dalam rapat? Hah? Ada kepentingan? Nggak ada. Nggak boleh makan. Dan di besok itu dipraktekkan. Itu di besok anak pernah ngelihat sebagian keluarga pondok besok ya gitu rapat, tiba-tiba putranya datang ngambil kacang, langsung ambil sini sampai nangis, sini kasih uang beli sana, itu. Beli, jangan makan ini uangnya pondok ini tidak berkepentingan di sini. Anak kecil itu dimarahi sampai nangis, taruh lagi, udah mau dimakan itu taruh, itu tidak berkepentingan, itu tidak berkepentingan. Nah, seperti itu memang harusnya begitu. Perlu ikhtiar ya, susah. Itu perlu wara, itu perlu. Walau mungkin dibahas secara fikih bisa ada celah-celah kayak gini, tapi yang jelas da'ma yaribuk ila mala yaribuk, begitu. Nah, jadi ini kembali ke syaratnya mu'ir. Syurutul mu'ir sihhatut tabarruk. Orang yang boleh meminjamkan itu harus orang yang bisa tabarruk, yaitu baligh, akil dan rasyid itu. Jadi anak kecil tidak boleh meminjamkan, wali juga tidak boleh meminjamkan hartanya anak. Tapi ada pengecualian di bawah itu. Fala tasihhu min mukatab bi ghairi idzni sayyidihi wa majnunin wa sabiyyin illa i'arata nafsihi li khidmati nahwi muallimihi min walihi. Bisa anak kecil itu meminjamkan badannya. Untuk apa? Untuk khidmah ke gurunya. Tapi walinya yang meminjamkan. Tidak boleh guru nyuruh-nyuruh anak kecil. Hati-hati kalau ngajar anak kecil ya. Anak kecil yang nggak balik. Pondok atfal, pondok sibyan. Anak-anak yang nggak belum balik. Nyuruh-nyuruh anak kecil. Hati-hati TPQ. Nyuruh-nyuruh anak kecil. Tidak boleh. Kalau izin walinya tidak apa-apa. Kalau enggak nyuruh-nyuruh gitu aja, ini berarti antum memanfaatkan badannya anak kecil, padahal itu nyuruh-nyuruh khidmah dari anak. Ini namanya tabarruk bil badan. Tabarruk itu bukan hanya dengan harta, tabarruk dengan badan. Kalau belum balik, belum waktunya tabarruk. Kalau udah balik tidak masalah. Hati-hati. Di TPQ, di pondok-pondok anak kecil jadi pengurusnya nyuruh-nyuruh anak kecil. Tolong belikan nasi di sana, nasi bungkus. Ini kalau antum nyuruh Gojek kan ada ongkosnya ya. Nyuruh anak kecil juga harus ada ongkosnya itu. Nggak boleh itu. Dan nggak sah antum langsung nyuruh. Walaupun dikasih ongkos nggak boleh, kecuali dengan izin walinya. Kalau dengan izin walinya, hatta gratis nggak apa-apa. Kenapa? Dalam rangka tarbiyah. Tapi dapat izin jadi walinya. Jadi walinya ngomong ini. Ustadz, anak saya biar mondok di sini, tolong dididik dengan baik. Kalau mau nyuruh-nyuruh silakan disuruh-suruh aja. Biar nafsunya nggak liar itu, biar tawadhu, biar ini disuruh-suruh aja, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak boleh. Itu tidak boleh. Illa i'arata nafsi. Jadi sobi tidak boleh meminjamkan apapun kecuali meminjamkan dirinya untuk khidmah kepada muallimnya, semisal muallim dari walinya tapi. Atau bisa juga aulima la yuksad mimma nafi'ihi. Bi Allah yukabal bi ajr, atau nyuruh-nyuruh sesuatu yang sepele yang kira-kira umumnya kayak gitu itu tidak perlu ongkos. Itu ambilkan gelas dekat di depannya, ambilkan minum dekat itu kan tidak perlu. Nah, urufnya kan tidak minta ongkos, biasa lah kayak gitu itu. Tapi kalau disuruh misalnya nganterkan barang, anak belum balik, jadi orang tuanya jualan online, ya jualan online.
Kemudian ada pesanan, anaknya suruh ngirim, ini kirimkan ke sana, jaraknya 500 meter. Ini kalau pakai Gojek bayar apa enggak? Bayar lah, ini tidak boleh ini. Ya, hatta orang tuanya, hatta orang tuanya. Kalau belum balik, kalau udah balik tidak masalah ya. Kalau belum balik, kenapa? Belum saatnya tabarruk. Itu belum saatnya tabarruk. Kemudian syaratnya mu'ir lagi, wa milkuhu al manfaah. Orang yang meminjamkan, ini balik ke yang tadi itu, harus memiliki manfaat. Wa milkuhu al manfaah, ai manfaatal mu'ar. Wa illam yakun malikan lil ain. Itu. Jadi orang yang meminjamkan harus memiliki manfaat yang akan dipinjamkan, walaupun tidak memiliki bendanya. Itu. Li'annal i'arah innama taridu alal manfaatun al ain. Karena arya itu hanya fokusnya sasarannya Arya taridu datang itu. Arya itu datangnya pada manfaat bukan pada ain. Jadi untuk bisa meminjamkan cukup memiliki manfaat. Sehingga fatasihu mim muktarin, orang yang nyewa. Saya nyewa mobil selama sehari. Maka mobil yang saya sewa, saya pakai sendiri boleh, tak pinjamkan boleh, bahkan disewakan lagi boleh. Itu kalau saya nyewa. Kenapa tadi itu? Orang nyewa memiliki manfaat. Beda la mim musta'irin bi ghairi idnil malik. Orang minjemkan tidak boleh. Kenapa? Tadi sudah dibahas. Orang pinjem itu memiliki manfaat apa hanya berhak memanfaatkan? Berhak memanfaatkan, boleh memanfaatkan, tidak memiliki manfaat. Karena itu orang pinjem tidak boleh meminjamkan lagi. Mobil pinjaman dipinjamkan ke orang, nggak boleh, apalagi disewakan. Minjemkan ke orang nggak boleh. Kalau saya minjem ya saya pakai sendiri, nggak boleh dipinjam orang lain. Saya minjem kitabnya inti, saya boleh baca sendiri, orang lain baca nggak boleh. Izin ke saya nggak boleh. Kenapa? Saya tidak memiliki manfaat, hanya boleh memanfaatkan tapi tidak memiliki manfaat. Kecuali idin malik, idin saya pinjam ya, tapi kalau nanti ada yang minjem tak pinjamkan. Oh ya khair, tidak masalah kalau kayak gitu. Kalau dengan idin malik. Alasannya kenapa orang minjem tidak boleh meminjamkan? Li'annahu ghairu malikin lil manfaah. Orang yang pinjam itu tidak memiliki manfaat. Wa innama ubiha lahul intifa, hanya boleh memanfaatkan. Udah. Syurutul musta'ir, syaratnya orang yang minjem, isnan, at-ta'yin, ditentukan. Kalau nggak ditentukan, maka tidak sah. Itu. Nah, jadi orang yang pinjem itu harus ditentukan. Jadi kalau HP ini tak pinjamkan ke salah satu inti berdua, bis. Salah satu inti, salah satunya bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya sah, muayyan berarti enggak. Salah satu dari inti boleh pakai HP ini. Salah satu. Tidak boleh, kalau satu pakai satunya nggak boleh, tidak sah ini ya. Itu. Kedua, wa itlaqut tasarruf. Syaratnya musta'ir, orang yang pinjam harus ahliyatut tasarruf, orang yang mutlak tasarrufnya. Tidak harus ahliyatut tabarruk, cukup ahliyatut tasarruf. Kalau saya ahliyatut tabarruk dan ahliyatut tasarruf, maka minjem boleh. Tapi kalau saya minjem untuk anak, boleh apa enggak? Boleh juga. Kenapa? Saya berhak tasarruf enggak kepada hartanya anak? Berhak tasarruf walaupun enggak ahliyatut tabarruk. Jadi saya minjem untuk anak saya sah. Kenapa? Saya ahliyatut tasarruf di situ. Minjemkan ke anak kecil, ke orang gila enggak sah. Itu enggak sah, kalau rusak ya resiko. Gitu. Fala tasihu Arya li sobiyin. Kalau tadi minjem dari anak kecil tidak sah. Sekarang enggak, minjamkan ke anak kecil tidak sah. Wa majnunin wa safihin, itu tidak sah. Illa bi aqdi waliyihim, kecuali akadnya yang melakukan akad wali, itu sah. Cuma itu pun masih ada catatan. Jadi orang tua minjem sesuatu untuk anaknya, boleh apa enggak? Boleh. Idza lam takunil ariyatu mudamminah. Kalau ariyahnya enggak menyebabkan doman. Ya apa? Arya dari orang yang nyewa. Jadi begini. Kemarin sudah kita bahas. Iyat itu kekuasaan seseorang pada barang orang lain. Pada barang itu ada kalanya iyat doman, ada kalanya iyat amanah. Itu. Iyat doman, iyat amanat ini kalau terjadi kerusakan, kalau gak ceroboh maka tidak wajib ganti. Kalau ceroboh baru wajib ganti. Beda kalau iyat doman. Beda kalau yad doman. Yad doman itu kalau rusak, sembrono tidak sembrono, ceroboh gak ceroboh, tetap wajib doman. Ariyah ini termasuk kategori ini. Akad ariyah termasuk yad doman. Jadi kalau antum minjem barang orang kok rusak, ceroboh tidak ceroboh, wajib doman. Pinjem mobilnya orang,
pinjam mobilnya orang, sudah di hati-hati sesuai prosedur, ndak macem-macem, ndak neko-neko, bannya meletus, wajib ganti. Warna ndak ceroboh, tetap wajib ganti. Kebakar, wajib ganti, hatta ndak ceroboh. Itu aria, ceroboh ndak ceroboh wajib ganti. Pinjam sandalnya teman, ya udah hati-hati, jalan biasa, normal, putus talinya, wajib ganti. Itu aria. Jadi aria itu yad doman. Lah wali minjem barang untuk anaknya boleh apa ndak? Boleh, asalkan ndak yad doman. Ya apa katanya aria yad doman? Kok bisa ada aria ndak yad doman? Itu bisa minjem dari orang yang nyewa. Nah, kalau aria masuk sini kan ya, aria masuk yad doman. Kalau ijarah masuk sini. Kalau minjem mobil ndak ceroboh kok mobilnya terbakar, doman. Tapi kalau nyewa mobil, mobil masih gres baru, tak sewa 3 hari, digunakan ya sesuai aturan, tidak over, dia ada waktu untuk istirahat dan seterusnya, nggak macam-macam lah, normal. Kok kebakar mobil, ya udah kembalikan kerangkanya, itu nggak usah ganti apa-apa. Itu kalau nyewa. Kenapa? Nyewa itu ijarah itu yad amanat. Kalau terjadi kerusakan tanpa kecerobohan, tidak wajib ganti. Beda kalau aria. Wadah ya? Nah, di sini dikatakan fala tasihhu li sabiyyin wa majnunin wa safihin illa bi aqdi walihim. Walinya minjem untuk sobi, majnun, safeh itu boleh, tapi dengan catatan idza lam takunil ariyatu mudamminatan. Kalau arianya tidak menyebabkan doman. Di mana ada aria tidak menyebabkan doman? Aria kan menyebabkan doman kan ya? Ada. Contohnya ka'anista'ara mim mustajirin, seperti minjem dari orang yang nyewa, maka tetap berlaku hukum sewa. Ya apa? Jailani nyewa mobil, Jailani nyewa sepeda misalnya, Jailani nyewa sepeda. Nah, ya doman apa amanat? Amanat kan ya. Anak minjem Jailani, anak minjem sepeda itu. Bukan sepeda anak lu, sepeda orang, tapi anak nyewa. Ya wes apa-apa berarti. Anak pinjam ya. Nah, anak pinjam. Ini ariah dari orang yang nyewa, tetap berlaku hukum amanat. Ya, pinjem dari orang yang nyewa itu enggak jadi yad doman, tapi tetap yad amanat. Lah ini minjem untuk anak kecil boleh. Misalnya Jailani nyewa sepeda pancal. Nah, terus saya pinjem pada Jailani untuk anak saya biar dipakai anak saya. Enggak apa-apa ini. Kenapa? Tidak resiko doman. Seandainya rusak tanpa sembrono, tanpa ceroboh, tidak ada resiko doman sah. Alasannya idla dororo alal mahjuri fiha. Bikhilafil mudamminah. Beda kalau aria yang menyebabkan doman. Fatamtaniu alal wali. Kalau aria yang menyebabkan doman, tidak boleh wali. Aria untuk anaknya. Ada tetangga punya sepeda, anak pinjem ya untuk anak saya. Jadi saya bukan pinjem untuk saya, pinjem untuk anak saya. Pinjam untuk anak saya, tidak boleh ini. Kenapa? Ini aria yang mudomina ya doman. Kalau sampai rusak, resiko ganti nanti. Udah, itu syaratnya musta'ir. Ta'yin dan itlaqut tasarruf. Syurutul mu'ar, syarat barang yang dipinjamkan. Arba'atun. Ayyastafidal musta'iru manfa'atahu. Itu. Sekiranya orang yang pinjam bisa ngambil manfaatnya. Maka tidak sah meminjamkan hewan yang lumpuh untuk ditunggangi. Apa gunanya? Meminjamkan hewan yang lumpuh untuk ditunggangi, tidak sah. Minjem mobil yang rusak, tidak bisa diservis. Mobil tua ya, yang banyak kelempraan di pinggir jalan itu biasanya ya. Itu pinjam mobilnya. Tidak sah, tidak bisa dimanfaatkan ya. Mobil rusak itu yang dibuat monumen bekas mobil kecelakaan itu tak pinjam. Tidak sah. Kenapa? Tidak bisa dimanfaatkan. Syaratnya mu'ar itu barangnya dipinjamkan ayyastafidal musta'iru manfaatahu. Orang yang pinjam harus bisa mengambil manfaatnya. Catatan kaki di bawah, fala tasihhu i'aratul himar az-zamin, yang lumpuh. Nyewakan minjemkan himar yang lumpuh, tidak sah, tidak bisa ditunggangi. Idla nafafihi, tidak ada manfaatnya. Syarat kedua di atas, wa antakuna mubahah, manfaatnya harus manfaat yang mubah, yang halal. Kalau barang manfaat tapi manfaatnya haram, tidak boleh. Kayak gitar kan haram, gitar itu manfaatnya dipetik, itu
dipetik, gitar, biola, gambus. Nah ini, itu termasuk alat musik yang haram. Dipakai haram, dipinjamkan tidak sah. Lu manfaat, orang sumpek bisa hilang sumpeknya. Iya, manfaatnya tidak halal. Jadi apa? Enggak sah, harus mubahah. Wa antakuna maksudatan, manfaatnya harus manfaat yang maksudah, yang memang dimaksud oleh kebanyakan orang. Kayak apa? Manfaatnya HP, ya untuk main game, untuk nelpon, untuk nerima telepon, ya itu. Manfaatnya mobil, ya dinaiki. Manfaatnya mobil dinaiki. Itu harus barang-barang yang dipinjam itu harus punya manfaat dengan beberapa catatan. Tadi di awal sudah ditarif. Manfaat yang sekiranya ketika dimanfaatkan bendanya tidak berkurang dan apa? Ini manfaat itu memang dimaksud. Manfaatnya uang untuk apa? Dibuat belanja apa pajangan? Dibuat belanja, bukan untuk pajangan. Jadi kalau ada orang pinjam uangnya ratusan ribu, jadi lembaran seratusan ribu untuk pinjam, kan uang dibelanjakan kan ya? Kalau dibelanjakan habis apa enggak? Habis kan ya? Enggak sah. Anda anak pinjam uang untuk dibuat pajangan. Anak mau bikin acara, jadi di ruangan itu, seluruh ruangan itu tak kasih gantungan uang 100.000, itu pajangan aja, bukan untuk diambil. Itu tujuan umumnya orang apa bukan itu? Bukan, maka tidak sah. Itu. Fala tasihu i'aratun nakten, catatan kaki di bawah, minjemkan uang emas perak litazyin. Nakten ini yang sudah dicetak jadi uang. Kalau emas perhiasannya memang untuk tazyin. Ini enggak, koin emas itu loh. Itu untuk belanja, ini ndak minjam litazin, ndak sah. Atau awid dorbi ala tob'ihima, atau bikin nyetak persis seperti itu, ndak sah. Kenapa? Li'annaha manfaatun dha'ifatun qallama tuqsad, karena itu manfaat dhaifah yang jarang orang bermaksud manfaat tersebut. Udah, kemudian syarat berikutnya mu'ar wa ayyakunal intifa'u bihi ma baqaihi, tadi itu. Jadi yang bisa dipinjamkan khusus barang-barang yang ketika dimanfaatkan barangnya tetap utuh, tidak berkurang. Minjem mobil dipakai, mobilnya utuh. Minjem HP, HP-nya dipakai, HP-nya tetap utuh. Itu. Fala tasihu i'aratus syam'a lil waqud. Pinjam lilin untuk dinyalakan, tidak sah. Kenapa? Manfaatnya lilin dinyalakan, ketika dinyalakan berkurang, enggak sah. Wal mat'um li aklihi, minjem rotinya untuk apa? Dimakan, enggak sah ya. Minjem roti untuk dimakan, enggak sah. Minjem madunya untuk apa? Diminum, enggak sah ya. Minjem itu enggak sah. Wasabun lil ghusli, minjem sabun untuk buat mandi, enggak sah. Kenapa berkurang? Li'annal intifa' bidzalik yahsulu bidhahabi 'ainihi, karena memanfaatkan barang-barang tersebut akan menghilangkan bendanya. Yang enggak boleh itu apa? Pemanfaatan yang bisa mengurangi atau menghabiskan bendanya barang yang dipinjam, atau hilangnya benda lain yang enggak dipinjam, enggak masalah. Pinjam HP ngurangi pulsa, sah. Minjem motor ngurangi bensin, boleh. Minjem mobil ngurangi bensin, boleh. Minjem sapi untuk diambil susunya, boleh. Karena saya tidak minjem susu, tapi minjem sapi ya, itu sah itu. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Wadah ya? Nah. Ya tadi sudah dibahas, pinjam pulpen, korek, itu boleh. Kenapa? Yang dipinjam pulpennya bukan tintanya. Itu, yang dipinjam pulpennya bukan tintanya. Syartu sighatil ariyah, syarat sighat ariyah. Lafdun yus'iru bil idzni fil intifa' au bi talabihi ma'a lafdzil akhar au fi'lihi. Ini syarat sighat ariyah. Adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan izin untuk memanfaatkan. Pakai n, cukup, tidak harus ini saya pinjamkan kepada ente selama 1 minggu, setelah itu kembalikan, kayak sinetron ya, itu tidak harus resmi kayak gitu. Pakai n, ya ini sudah cukup ini. Lafdun yusyiru bil idzni fil intifa. Mau nelpon, fadhal. Itu. Nah, ini sudah ariyah ini. Setiap lafaz yang menunjukkan adanya izin memanfaatkan. A'artuka contohnya, saya pinjamkan padamu. Au bitolabi, atau permintaan untuk intifa. Contohnya a'irni, pinjamkan padaku, pinjamnya itu, pinjamkan padaku. Ini tolabul idni fil intifa. Tidak cukup itu, ditambah ma'al lafdzil akhar, harus ada lafaz dari yang lain, harus ada balasan fadol.
Ya. Atau au fi'lihi, atau perbuatannya. Pinjam ya, enggak ngomong-ngomong langsung dikasihkan. Cukup sudah itu. Pinjam motornya, enggak ngomong, kontaknya dikasihkan. Cukup sudah. Ya. Itu cukup sudah. Jadi enggak harus dijawab pakai lafadz, bisa dijawab pakai perbuatan. Dan enggak harus langsung, walau jarak 1 jam enggak masalah. Pinjam motornya, diem, enggak ngapa, enggak jawab. Dapat 1 jam dikasihkan kontaknya, udah cukup, pakai aja sudah ya. Itu pakai isyarat bisa, hatta diem, itu pokok fi'lu, itu ada kesan mengizini, gitu aja cukup. Mu'atoh namanya ya, mu'atoh bisa, itu mu'atoh bisa. Suratul Ariyah, surahnya ya maklum dari tadi kita bahas surahnya ya. Ayyakula Zaidul Amrin, Zaid ngomong pada Amr, a'artuka hadha saub litalbasahu, saya pinjamkan pakaian ini untuk dipakai. Fayaqulu Amrun qabiltu, dijawab qabiltu. Apa harus qabiltu? Enggak, oh ya gitu, atau diterima gitu aja udah cukup. Enggak harus ngomong qabiltu, diterima cukup. Ini tambah bab ghasab, singkat ini bab ghasab. Al-ghasbu lughatan akhdhu syai' dzulman. Ghasab secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zalim. Itu secara zalim. Zada ba'duhum, catatan kaki di bawah, jiharon, kalau terang-terangan. Kenapa? Li ikhrajis sariko, untuk mengeluarkan sariko, pencurian. Itu karena ngambil barang itu bisa jadi ghasab, bisa jadi sariko. Kalau terang-terangan ghasab. Kalau sembunyi-sembunyi namanya sariko, nyolong ya, nyolong. Akhdhu syai' dzulman, ngambil sesuatu secara zalim. Ini secara bahasa. Wa syar'an, ghasab secara syar'an adalah istilaun ala haqqil ghair bi ghairi haqqin, menguasai hak orang lain tanpa hak. Menguasai hak orang lain tanpa hak, tanpa izin, tanpa memiliki, tanpa kekuasaan, itu namanya tanpa hak. Menguasai, apapun tindakan menguasai hak orang lain tanpa hak, ini namanya ghasab. Ukuran istilah menguasai itu ya apa? Catatan kaki di bawah. Wa yurja'u fil istilah lil urfi, dianggap menguasai atau tidak dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Fama'addahu ay fama'addahul urfu istilaan kana ghasban wa ma la fala. Apapun yang oleh uruf kebiasaan dianggap menguasai ya berarti ghasab. Kalau enggak berarti bukan ghasab. Wa hadza fil aqar. Ini kalau benda yang tidak bergerak, rumah, sawah, kebun, itu dikembalikan pada huruf. Amma fil mangkul, kemarin kita sudah mempelajari, ada namanya akor, ada namanya mangkul. Mangkul itu barang yang bisa dipindah kayak kitab, HP, mobil, meja. Nah, ini. Kalau akor itu barang yang tidak bergerak, rumah, tanah, sawah ya, kayak gitu itu. Kalau akor dianggap ghasab yaitu pokok apapun yang dianggap menguasai tanpa hak, itu namanya ghasab sudah. Amma fil mangkul, contohnya kayak gini. Kalau antum punya rumah ada di pinggir jalan, kalau panas-panas kan keluar naungannya kan ya, keluar bayang-bayang, yang di situ teduh. Orang lewat di bawah naungan itu dianggap menguasai rumahnya apa enggak? Lewat di naungannya dong. Enggak menginjak tanahnya orangnya, jalan umum ini. Tapi ada di bawah naungan rumah itu dianggap menguasai rumah. Enggak, maka enggak dianggap ghasab. Ente pakai naungan rumah anak, ghasab ente. Cerai. Enggak ghasab itu ya. Enggak menguasai rumah apanya, enggak menguasai rumah. Ghasab rumah itu kalau menguasai rumah, ini enggak menguasai rumahnya kok. Lewat di jalan umum, cuman kebetulan ada naungan ente, anak agak minggir, soalnya enggak panas. Memanfaatkan naungan rumah ente, enggak ghasab ini. Yang ngamuk-ngamuk jaluk kuaploki, paham ya? Medite. Ini hatta dia sendiri bakhil biasanya itu ya. Kalau makan ditunggu barangkali masih utuh ya. Bisa digoreng lagi kopi luwak ya. Makan kedelai ditunggu barangkali cukul kecamba. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi menguasai hak orang lain. Jadi kembali kepada uruf. Kalau mangkul, amma fil mangkul fala budda min naqlih. Kalau barang mangkul dianggap ghasab harus dipindah. Antum dianggap ghasab HP ini, kalau megang gini itu tidak dianggap ghasab. Ya. Jadi ada HP-nya orang dicas, iseng dipegang. Dipegang mahram apa enggak gitu. Jadi ada HP-nya orang dipegang gitu dok.
Itu. Ada mobil di parkirannya, antum pegang kayak gini. Ini barang mangkul kan ya? Apa gosop? Enggak gosop. Kenapa? Harus dipindah. Baru dianggap kok gosop. Lah kalau antum dorong sampai maju mobil itu dari tempat aslinya, gosop antum walaupun tidak naik. Enggak gosop. Nah, sebentar lagi ada itu. Nah, sebentar lagi ada. Nah, wadah ya. Jadi ada rumahnya orang, antum pegang temboknya ini. Enggak gosop itu. Enggak gosop. Difoto. Gosop apa enggak? Enggak gosop ya. Difoto, kepingin niru bentuknya. Enggak gosop. Fala buta minak illal firash wad dabbah fala yushtaratu naqluhuma, kecuali tikar. Lah tikar ini mangkul apa akor? Karpet, sajadah, akor atau mangkul? Mangkul. Akor itu barang yang nggak bergerak, yang nggak bisa dipindah. Kayak rumah, ya rumah pakai cot dipindah ya. Itu rumah itu tidak bergerak, aset yang tidak bergerak, tanah. Nah, itu tidak harus dipindah untuk gosop. Tapi kalau barang mangkul harus dipindah. Kecuali firosh, kasur, tikar, karpet, sajadah. Ada sajadah orang di masjid. Sajadah orang bukan sajadah umum, sajadah milik pribadi. Antum duduki. Dipindah apa enggak itu? Enggak kan? Tapi dianggap gosop. Hatta enggak dipindah. Jadi untuk firosh kan mangkul kan ya? Kaidahnya tadi itu amma fil mangkul la budda min naqlih. Barang mangkul untuk bisa dianggap gosop itu harus dipindah. Kalau enggak dipindah enggak dianggap gosop ya kayak tadi itu. Mobilnya orang dipegang gitu, Dok. Ada di parkiran iseng, mobilnya orang dipegang. Enggak memindah, maka tidak dianggap gosop. Nah, kecuali firosh, tidak harus dipindah. Antum duduk di firosnya orang itu gosop sudah. Ada sajadah orang, antum duduki, enggak dipindah, itu sudah gosop. Wadaba, kendaraan, ya tadi itu duduk di motornya orang di parkirannya. Ada acara khatmul Quran full tempatnya. Ada motor orang nganggur ini daripada berdiri. Duduk di motornya orang, enggak dipindah, duduk tok, gosop. Sudah dianggap gosop. Hati-hati duduk di motornya orang, apalagi main-main. Personelnya dibuat main-main, itu apa remnya atau apa itu nanti putus, kabur lah kalau udah putus ya. Kabel remnya putus itu. Nah, hati-hati duduk di motornya orang walaupun pas ada acara khatmul Quran, acara khol, acara apa saja itu termasuk gosop. Nggak harus dipindah. Untuk dabah kendaraan tunggangan zaman dulu hewan, zaman sekarang ya motor itu diduduki, pickupnya orang diduduki, gosop ya, gosop. Firosh itu fala yustaratu naqluhuma, untuk bisa digosop, untuk bisa dikatakan gosop tidak diharuskan nakal itu. Ini di sini membedakan antara dabah dan firosh. Jadi mangkul dibagi dua ya, ada dabah dan firosh, ada selainnya. Kalau selainnya harus dinakel, dabah dan firosh tidak harus dinakel. Ini yang diyakut. Tapi kata Mughni itu dhaif. Kata kitab Mughni dhaif. Yang muktamad tidak dibedakan. Ya pokok urufnya dianggap gosop ya gosop titik. Urufnya dianggap gosop ya tetap gosop. Udah, balik ke tarifnya gosop. Gosop itu adalah istilahun ala hakil ghair, menguasai hak orang lain. Kalimatnya hak, bukan milik. Hak itu lebih umum. Kalimat hak lebih umum daripada milik. Ini hak ini mencakup milik, mencakup ikhtisas, mencakup manfaah. Nah, ini. Nah, jadi umum. Ghosab itu tidak harus barang yang milik. Manfaat, ikhtisas, milik, semuanya masuk di situ. Kemarin sudah kita bahas, sesuatu itu kalau manfaat dan suci maka bisa dimiliki. Tapi kalau manfaat najis nggak bisa dimiliki. Seperti kotoran sapi ya, itu hanya ikhtisas. Lah antum menguasai semua jenis hak ini, itu namanya ghosab. Menguasai HP-nya orang lain, dipakai nggak izin, sendal dipakai nggak izin, ghosab. Itu. Atau ikhtisas, tetangga antum punya sapi, kotoran sapinya antum ambil untuk antum pakai pupuk, ghosab. Kalau orangnya tidak ngizini, ghosab. Ghosab apa? Ghosab celetong. Nemen loh ghosab celetong. Ghosab itu ya. Ghosab kenapa? Itu ikhtisasnya pemilik sapi itu.
Kalau antum mau ya izin dulu. Atau manfaat. Apa manfaat? Itu. Ya bukan milik, bukan ikhtisas. Ya bisa, itu dikatakan apa? Ghasab. Contohnya ini. Catatan kaki di bawah, istilahun ala hakil ghair, walau manfaatan, walaupun berupa manfaat. Contohnya, ka iqamati man qa'ada bi masjidin au sukin wa illam yastauli ala mahallih. Seperti nyuruh orang duduk di masjid, duduk di pasar, antum suruh berdiri. Walaupun antum tidak nempati, tidak menguasai, itu sudah ghasab itu. Kalau antum tempati, ghasab double itu ya. Itu. Ada orang di masjid. Masjid itu bukan milik siapapun, milik umumul muslimin, miliknya Allah. Siapa yang datang duluan, dia lebih berhak di situ. Siapapun yang datang duluan, dia lebih berhak di situ. Secara fikih begitu, secara adab beda lagi. Secara adab. Jadi ada acara. Kan kalau ada acara, masjid itu kan biasanya soft depan untuk tokoh masyarakat. Untuk pembesar masyarakat, orang-orang biasa nanti di soft belakangnya ya. Kan biasanya gitu. Nah, tapi secara fikih yang datang duluan yang berhak. Tukang becak datang duluan, moro-moro duduk di depan, di tempat yang disediakan untuk pejabat, untuk tokoh masyarakat, untuk kiai habaib, duduk situ, tidak boleh diusir, diusir ghasab. Panitia ngusir, berdiri, tempatnya ini VIP ini, VVIP, ghasab yang suruh berdiri. Secara fikih, tapi tukang becaknya harus tahu diri. Secara adab jangan. Ya, jadi kalau masjid, siapapun yang datang duluan lebih berhak. Itu. Siapapun yang datang duluan lebih berhak. Itu kalau masjid. Kalau rumahnya orang terserah yang punya rumah. Kalau rumahnya orang. Kalau masjid, pasar, siapa yang datang duluan itu yang lebih berhak. Ada yang haknya tetap itu ada. Kalau hanya untuk sholat, wirid kayak gitu itu. Beda kalau untuk majelis taklim. Majelis taklim, nah, sebentar. Ada majelis taklim diadakan di masjid. Ini orang itu kalau sudah punya kebiasaan bukan hanya satu kali, punya kebiasaan duduknya di sebelah sini, bisa ngusir orang yang dahulu dia. Asal sudah punya kebiasaan, bukan baru pertama, sudah punya kebiasaan. Jadi kayak halakoh, dars dia taruh ada di masjid. Tiap hari ini duduknya di sini udah, tiap hari. Walaupun di masjid. Habis itu suatu hari sudah seminggu dia di sini terus, udah yunsab ilaihi. Habis itu dia datang telat suatu hari, di tempat terus di sini. Mikir, tempat mana ini? Bisa. Kalau untuk majelis taklim seperti itu, dengan catatan itu majelis taklim dan sudah punya kebiasaan. Beda kalau sholat hatta orang kebiasaan di situ, tidak lebih berhak. Kalau telat dia datangnya ya tidak berhak di situ. Kenapa? Termasuk makruhnya sholat kemarin apa? Al-iton. Ya, tetap di satu tempat tiap hari bertahun-tahun dia ini kalau sholat berdiri di belakang imam persis. Sudah bertahun-tahun sudah selalu di belakang imam persis. Suatu saat dia telat ditempati orang, tidak boleh ngusir. Salah sendiri telat. Nah, wadah ya. Nah seperti itu. Itu kalau di masjid begitu. Secara fikih begitu, secara adab beda. Ya, secara adab berbeda. Tapi misal datang ini, di masjid itu kan kadang ramai Iya. ya. Di depan ada satu orang datang, dia mau duduk di situ tidak bisa, sedangkan dia harus duduk di situ. Ya yang duduk di situ yang ngalah, tahu diri. Tapi kalau diusir, yang ngusir ghasab. Itu. Ya kalau dia ridho, jadi kita minta ya afu gitu. Jadi begitu, jangan langsung nyelonong aja mentang saya berhak di situ, jangan begitu. Jadi minta rukhsah ya begitu. Rukhsah baik-baik. Nah, tapi kalau dia tidak mau, tidak bisa secara fikih ghasab. Nah, itu. Jadi ya kita minta baik-baik. Dan yang orang sudah ada di situ harusnya tahu diri. Itu harusnya tahu diri begitu. Nah, jadi masing-masing megang hukumnya sendiri-sendiri lah. Yaitu kita yang datang ya pegang fikih kayak gini, tidak boleh ngusir-ngusir orang. Tapi yang sudah ada di situ kalau memang melihat ada orang datang dia lebih berhak untuk di situ sebenarnya karena diperlukan ada di situ, yang di situ minggiro, ojo jegidek ae, minggiro secara adab begitu. Dengan kerelaan hati minggir. Itu.
Kalau enggak kaku-kakuan, ya ya tadi enggak boleh diusir. Kalau kaku-kakuan, ya dia memang lebih berhak datang duluan. Itu kalau kaku-kakuan. Tapi akhirnya acara model opo ya kaku-kakuan orang. Itu tidak usah hadir acara model kayak gitu ya. Enggak ada barokah, ya kaku-kakuan semua. Enggak usah. Nah, begitu. Nah, jadi wasaran istilah ala haqqil ghair itu. Walau manfaatan ka iqamati man qa'ada bi masjidin aw sukin wa illam yastauli ala mahallihi fa inna wa haqqu bihi, siapapun yang datang duluan di pasar atau masjid itu lebih berhak. Nah, kemudian kalau dia pergi, apa boleh kita tempati? Kayak masjid, ada orang datang duluan di masjid, kemudian keluar. Apa boleh ketika dia keluar kita tempati? Tafsil. Dia ini keluarnya imma ada udzur atau tidak. Imma masih mau kembali atau tidak. Tidak boleh ditempati kalau dia keluarnya ada udzur dan mau kembali. Misal dia datang ke masjid, udah nunggu ada acara di masjid, khatmul Quran atau mau jamaah, nunggu di situ. Kemudian karena dia kepingin ke hamam, keluar ke hamam, udzur kan? Ke hamam udzur. Dan mau kembali ke situ lagi, tidak boleh antum menempati. Walaupun dia tidak ninggalkan ridaknya di situ, salah sendiri tidak ninggalkan ridak, tidak ukuran ridak itu. Tidak ninggalkan ridak, tidak ninggalkan tanda, enggak. Dia datang boleh ngusir, tempat anak. Loh, kok bisa tempat anak? Iya, anak di sini tadi. Kemudian anak keluar sebentar ke hamam, mau balik lagi, mikir, wajib minggir. Tidak boleh, itu udah keluar ya sudah, tak tempat, tidak bisa. Jadi kalau keluarnya tanpa udzur dan masih mau kembali, maka nggak boleh ditempati. Tapi kalau udah keluar tanpa udzur, boleh ditempati. Atau keluar, nggak mau kembali, ada udzur dan nggak mau kembali, pulang wis. Mau hadir acara misalnya khatmul Quran, tiba-tiba ditelepon sama ibu presiden misalnya ya. Ditelepon ibu presiden, waduh ndak pergi jadi masalah besar ini ya. Daripada ribut sama ibu presiden mending pulang, ndak balik lagi, memang ndak jadi hadir acara, antum tempati boleh. Kemana? Ada telepon dari ibu negara. Penting ini ya, rapat penentuan 1 Syawal ini dengan ibu maka boleh ditempati. Catatan kaki di bawah itu. Fa'in farokohu, orang yang nempati masjid tadi itu farokohu, pergi dia liudrin, karena udur. Kenapa? Kaijabati da'in, ada orang yang manggil, mengijabai atau nilpun, tidak enak nerima di situ, keluar sebentar untuk nerima telepon. Wahadasin, hadas, mau ke hamam, liyaud, mau balik lagi nanti. Lam yabtul ikhtisasuhu, ikhtisasnya dia tidak batal, tetap dia lebih berhak di situ. Wa illam yatruk mata'ahu, walaupun dia tidak ninggal tasnya, tidak ninggal ridaknya, dia lebih berhak ada di situ. Tapi wa in faraqahu la li udrin. Tapi kalau keluar tanpa udur, keluar iseng, tidak ada udur, keluar ya tempat ono, itu hatta dia mau kembali. Aulahu atau li udrin, tapi la liyaud, keluar tidak ada udur, atau keluar dengan udur dan tidak ada keinginan untuk kembali karena telepon ibu negara tadi itu, maka batalah ikhtisasuhu, ikhtisasnya menjadi batal, boleh antum tempati. Nah, bi ghairi haqqin, itu bi ghairi haqqin. Jadi ghasab itu menguasai hak orang lain tanpa hak, bukan pemilik, tidak dapat izin, tidak dapat kekuasaan, ini namanya tanpa hak. Itu ghasab. Walaupun antum tidak tahu kalau itu miliknya orang, menyangka miliknya antum. Itu nyangka miliknya antum, ada sendal mirip dengan sandalnya antum pakai. Tidak tahu kalau itu sandalnya orang, ternyata sandalnya orang, cuman mirip sama punyanya antum, tetap namanya ghasab. Kenapa? Makainya tanpa hak, tetap ghasab, cuma tidak dosa. Ya, ghasab tapi nggak dosa. Ghasab itu ada kalanya dosa dan wajib doman, ada kalanya wajib doman tapi nggak dosa, ada kalanya dosa dan tidak wajib tapi tidak wajib doman, ada kalanya tidak dosa tidak wajib doman. Catatan kaki yang terusannya tadi, wa'lam annal ghasba imma ayyakuna fihi doman wal isim. Ghasab itu ada kalanya wajib doman, wajib ganti, dan dosa. Contohnya kama idastaula ala mali ghairihi al mutamawwal udwanan, seperti apa? Menguasai harta orang lain yang bernilai, yang bermanfaat. Itu, yang bermanfaat, yang bernilai, memiliki nilai, udwanan, secara zalim.
tahu kalau itu miliknya orang, antum kuasai udwan, tahu secara dolim, ini ya wajib doman, dan kalau terjadi apa-apa kerusakan wajib doman dan apa dosa. Awil ismu dunad doman, ada kalanya ghasab itu dosa tapi nggak wajib doman, kama idastaula ala ikhtisasi ghairihi, nguasai ikhtisasnya orang, ya kotoran sapinya orang tadi itu, atau orang duduk di masjid diusir antum tempati itu, ini dosa tapi nggak wajib doman. Ngambil kotoran sapinya tetangga, dosa tapi nggak wajib doman karena itu ikhtisas. Atau al-ikhtisasi ghairihi au malihi alladzi la yatamawwal udwanan, atau menguasai harta orang tapi yang nggak bernilai. Beras itu kalau 1 kilo bernilai apa enggak? Tapi kalau 2 biji mal, tetap mal tapi tidak bernilai ya. Antum ghasab, ngambil beras di tokonya orang 2 biji, dosa tapi nggak wajib mengganti. Kemudian awid doman dunal isim, ada kalanya ghasab itu wajib doman tapi nggak dosa, ya apa? Kama idastaula ala mali ghairihi al mutamawwal yadunnuhu malahu, ghasab hartanya orang yang bernilai. Tidak tahu kalau punyanya orang, dikira punyanya antum kayak sendal tadi, dikira punyanya antum ternyata sendal orang, berharga kan sendal kan ya. Ini wajib doman kalau ada apa-apa tapi nggak dosa. Ada kalanya wa imma yantafi fihi doman wal itsm, ada kalanya ya ada doman ada dosa, ya apa? Ka'an akhadha ikhtisasa ghairihi yadunnu ikhtisasahu, ngambil kotoran sapi dikira kotoran sapi antum, ternyata kotoran sapinya tetangga, ini ya ndak doman ndak dosa. Suratul Ghasbi, contohnya ghasab ya maklum dari tadi surah terus ya. Suratul Ghasbi ayyarkaba Zaidun dabata amrin bi ghairi idnihi, Zaid naiki hewan tunggannya Amr tanpa izin, ini ghasab, walaupun tidak dipindah, walaupun tidak jalan, ya duduk gitu di atas, itu sudah ghasab. Wallahu alam. Al-Fatihah.